Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diandra Anggi Putri Herlambang dengan NIM 192231085 akan mempresentasikan mengenai survei konsumsi pangan tingkat nasional, yaitu neraca bahan makanan Indonesia tahun 2022 sampai 2024. Pertama-tama akan saya mulai dari pendahuluan. Konsumsi pangan tingkat nasional adalah metode utama yang digunakan untuk memantau pola makan masyarakat dan kondisi gizi, serta melihat potensi paparan zat berbahaya dalam populasi atau mengevaluasi dampak dari kebijakan terkait makanan. Metode survei konsumsi pangan tingkat nasional, yaitu menggunakan food balance sheets atau neraca bahan makanan, di mana neraca bahan makanan adalah metode untuk menilai konsumsi pangan dalam kelompok yang lebih luas. Metode ini berfokus pada penilaian ketersediaan pangan di tingkat wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk sebagai konsumen. Nah, metode ini bertujuan untuk menghitung tingkat konsumsi masyarakat dan perkiraan kecukupan persediaan makanan secara nasional pada suatu wilayah atau negara. Data ini tidak dapat memberikan gambaran distribusi di tingkat rumah tangga atau perorangan, sehingga tidak boleh dipakai untuk menentukan status gizi masyarakat suatu negara atau wilayah. Langkah-langkah perhitungannya sebagai berikut, yaitu yang pertama menghitung kapasitas produksi makanan dalam suatu tahun, kemudian yang kedua dikurangi dengan pengeluaran untuk bibit, ekspor, kerusakan pasca panen, dan transportasi, diberikan untuk makanan ternak dan untuk cadangan. Lalu yang ketiga adalah diketahui ketersediaannya makanan per kapita per tahun secara nasional. Lalu berikut adalah konsep NBM di mana terdapat pembaharuan pada NBM tahun 2024 di bobot skor pola pangan harapan atau PPH di tingkat persediaan, di mana penentuan skor PPH dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu zonasi 1, 2, dan 3. Dan NBM terbagi menjadi 3 kelompok penyajian, yaitu penyediaan atau pengadaan, penggunaan atau pemanfaatan, dan ketersediaan per kapita. Di mana jumlah penyediaan harus sama dengan jumlah penggunaan, komponen penyediaan meliputi produksi seperti masukan dan keluaran, lalu perubahan stok, impor, dan ekspor, sedangkan komponen penggunaan meliputi penggunaan untuk pakan, bibit, industri, atau makanan dan bukan makanan, lalu tercecer, penggunaan lain dan bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi. Kemudian berikut adalah komponen penyusun NBM yang meliputi jenis bahan makanan, produksi, stok dan perubahan stok, impor, penyediaan dalam negeri sebelum ekspor, lalu ada ekspor, penyediaan dalam negeri, lalu ada pemakaian dalam negeri, dan yang terakhir ada ketersediaan per kapita. Lalu berikut adalah metode perhitungan dari NBM berikut dengan rumus-rumusnya. Lalu ini adalah hasil data dari NBM pada ketersediaan terhadap UNPG. Ketersediaan energi menurun dari 3.161 kalori pada tahun 2022 menjadi 2.847 kalori pada tahun 2024. Untuk ketersediaan proteinnya bersifat fluktuatif, yaitu naik di tahun 2023, lalu turun di 2024. Pada lemak terus menurun setiap tahun, lalu persentase terhadap rekomendasi WPG masih di atas standar, tetapi cenderung menurun. Untuk perbandingan skor PPH-nya, skor PPH ketersediaan cenderung stabil dan mendekati ideal di semua tahun, lalu PPH konsumsi lebih rendah dan belum seimbang. Pada padi-padian serta sayur dan buah sudah mendekati ideal. Untuk umbi-umbian, buah atau biji berminyak dan kacang-kacangan masih jauh dari ideal pada konsumsi. Lalu secara umum ketersediaan sudah baik, tetapi pola konsumsi masih belum sesuai komposisi ideal PPH. Lalu berikut adalah kelebihan dan kekurangannya, di mana pada kelebihannya fungsinya digunakan untuk pemantauan di daerah dengan ketahanan pangan rendah dan untuk penilaian keberkelanjutan terhadap pasokan pangan penduduk. Untuk kekurangannya yaitu terletak pada sifat yang tidak memberikan informasi mengenai sebaran pangan yang tersedia di berbagai daerah, ataupun situasi distribusi di tingkat rumah tangga atau individu, serta tidak mampu menggambarkan perkiraan konsumsi pangan masyarakat berdasarkan kondisi ekonomi, ekologi, dan musim, serta menentukan status gizi masyarakat di suatu negara atau wilayah. Lalu kemudian ini adalah validitas dan reliabilitas berdasarkan penelitian oleh TAR et al. 2020. Pada validitasnya, NBM terbukti valid untuk menggambarkan ketersediaan pangan nasional karena datanya berbasis produksi, impor, ekspor, dan stok nasional. Lalu validitas rendah ke sedang jika digunakan untuk memperkirakan konsumsi aktual masyarakat karena NBM mengukur availability bukan intake. Lalu tidak mempertimbangkan food waste di rumah tangga, distribusi pangan antar wilayah, atau variasi konsumsi individu, sehingga mengurangi validitas sebagai data konsumsi. Untuk reliabilitasnya, NBM menunjukkan konsistensi antar tahun yang tinggi sehingga dianggap reliable untuk analisis tren jangka panjang. Lalu data NBM relatif stabil dan tidak fluktuatif, bahkan di negara dengan data survei gizi yang terbatas.
serta NBM dapat diandalkan untuk perbandingan antar negara karena mengacu pada metode standar global dari FAO. Baik, dari paparan saya sebelumnya dapat disimpulkan bahwa NBM bekerja melalui perhitungan penyediaan, penggunaan ketersediaan per kapita sehingga dapat menunjukkan kecukupan pangan suatu wilayah meskipun tidak mampu menggambarkan konsumsi individu atau rumah tangga. Lalu hasil NBM Indonesia tahun 2022 sampai 2024 menunjukkan ketersediaan energi, protein, dan lemak cenderung menurun sementara skor PPH ketersediaan tetap stabil dan mendekati ideal. Tetapi PPH konsumsi masih belum seimbang, terutama pada pangan hewani, kacang-kacangan, dan kelompok pangan non-staple lainnya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.